Selamat pagi semuanya di mana saja berada. Semoga selalu pada pagi hari ini sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan hari ini di pagi yang cerah, saya Empu Gulol akan menanggapi daripada request dari saudaraku yang menanyakan tentang masalah seputar yaitu mandau. Di antara pertanyaan mungkin seperti biasa, ada yang saya Gulol tanggapi, ada juga yang enggak. Mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lama, baru sumpamanya Empu bisa menjelaskannya. Saya Gulol mohon maaf sekali dan baru bisa dijelaskan pada sekarang ini atau pada detik ini mungkin. Jadi pertanyaan dari saudara kita diantaranya yaitu menanyakan kenapa mandau itu pada sisinya hanya sebelahnya saja yang tajam seperti itu. Jadi silakan, ada tamu kebetulan. Sebelahnya saja yang tajam, sedangkan di sebelah lainnya tidak terasa dengan tajam. Itu pertanyaannya. Sebenarnya menurut saya yang biasa memakai mandau ini semua sisinya tajam. Maksudnya sebelah kiri, sebelah depan juga tajam, muka belakang tajam, artinya seperti itu. Tidak ada sisi yang tidak tajam. Seperti ini, kita mengasah di depan, kemudian di sini dia balas asah rata. Ini di sini tajam, di sini ini tajam juga. Itu. Jadi nggak ada yang nggak tajam. Itu. Sisi-sisinya tetap tajam. Karena berbicara sisi mandau, tidak ada membedakan parang dengan golok serta lainnya. Karena di depan posisinya ini adalah tajam. Itu. Seperti itu. Hanya tata cara mengasahnya yang berbeda. Kalau di sebelah bagian depan itu kita ngasahnya miring seperti ini. Mungkin sudah ada channel Empu yang menjelaskan masalah ngasah mandau seperti ini. Terus dibalas dengan balas rata sehingga pada bagian belakang yang terkena asahan hanya di sini dan di sini. Itu. Tapi mandau Empu sebelah sisi depan tajam, sebelah bagian belakang tidak tajam. Belakang tidak punya mandau ini tidak punya mata dua, maksudnya sisi sampai dua. Hanya bentuk pengasahannya bagian depan dan belakang yang berbeda. Tapi sisi matanya kan cuma depan ini satu, tajam. Itu jadi kadang-kadang hal seperti ini sangat membingungkan. Yang dibilang kurang tajam itu sebelah mananya gitu. Kalau bagian tulang punggung ini memang tidak tajam karena tidak terasa. Ini tajam. Itu. Oke. Untuk nggak percaya nih sedikit nih. Oke, bagian belakang tajam tuh. Nah, ini katanya sisi depan. Tapi kalau kita bawa ke sini kan sisi belakang. Nah itu sama, nggak ada bedanya. Nah itu, jadi mungkin saja bisa dipahami. Kadang-kadang kalau kita menjelaskan masalah mandau yang sangat sulit dihadapi, ketika yang bertanya ini orang yang tidak mengerti tentang mandau atau orang yang tidak memiliki mandau. Nah ini kita menjelaskannya susah. Seperti itu. Lebih baik saran saya Empu Gulol, milikilah mandau dulu. Meski itu hanya mandau souvenir, mandau cenderamata. Itu. Dan ini juga pernah ditanyakan kepada saya, apa bedanya mandau souvenir dengan mandau cenderamata dengan mandau asli itu apa bedanya Empu? Susah saya menjelaskan. Konten saya sudah menjawab semuanya. Itu. Makanya itu sering saya katakan tonton aja video saya, tapi video Empu banyak. Kalau kepingin
tahu tentang Mandau Tempilan karena saudaraku baru mengikutinya ya, baru mengikuti channel Empu. Tonton aja video saya, mungkin hampir 600 video saat ini. Ya, kalau ditonton semua sampai 600 video itu pasti pinter. Itu nggak mungkin lah nggak pinter. Saya jamin. Itu tentang masalah Mandau. Nah ini, kalau kita menonton satu video saja tidak akan bisa. Itu apalagi kita tidak mengenal Mandau terlalu jauh. Yang lebih parah lagi, ada beberapa orang yang bertanya di channel saya, Empu Glol bertanya, Mandau itu apa sih bang? Nah ini pertanyaan yang cukup nggak masuk akal. Itu sebagai bangsa Indonesia, Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Itu kebanyakan suku Dayaknya di Pulau Kalimantan. Masa sih nggak tahu? Nah itu bahwa Mandau itu adalah senjata khas, alat berladang, alat untuk menjaga diri suku Dayak. Nah, ini tidak masuk di akal. Sedangkan dia orang Indonesia, bukan orang Eropa. Orang Eropa, orang luar negeri, bule aja tahu dengan orang Dayak. Tapi orang ini malah nggak tahu. Lucu. Itu. Satu lagi yang lebih parah, Kalimantan itu di mananya, Bang? Nah, ini parah lagi, ya. Parah daripada yang bertanya dengan Mandau 11 12. Nah, ini. Nah, itu. Tapi hal-hal semacam ini memang selalu ditemui, itu sudah pasti. Gitu. Nah ini buat semua saudaraku perlu diketahui. Bertanyalah seperti biasa yang Empu katakan, yang berbobot. Jangan yang tidak berbobot. Sama juga ada yang bertanya, loh Empu Glol bercerita masalah Mandau Kemau, Hulu Kemau, masalah Hulu Sangka. Sedangkan kami punya juga loh gagang Mandau seperti itu, Empu. Terus gagang tipe Sangka yang ada rambut itu kami juga punya, Empu. Kenapa sih, Empu? Kok Empu bilang Empu bercerita suku Empu saja? Nah ini juga pertanyaan yang bodoh. Saya Empu anggap pertanyaan bodoh. Kenapa? Saya bercerita tentang suku saya, kebudayaan suku saya. Itu ya, meski saudara kita ada lainnya memiliki gagang Mandau, Hulu Mandau yang seperti itu, tapi dalam konteks saya membatasi diri bercerita tentang budaya suku saya. Dan apabila gagang Mandau tipe seperti ini, inilah namanya di dalam budaya kami suku Dayak Benua. Itu. Apakah saya mengklaim jenis gagang Mandau seperti ini adalah gagang Mandau Dayak Benua saja yang punya, suku Dayak lain tidak ada yang punya? Nggak ada. Itu buktikan semua video saya, nggak ada. Itu kenapa? Karena saya juga menyadari tipe gagang Mandau seperti ini juga dimiliki oleh saudara kita Dayak lain, 400 suku lebih. Gagang Pakak Sangka itu hampir semua suku saudara kita Dayak memilikinya. Hampir-hampir nggak ada yang nggak mengenalnya. Terus gagang Mandau Hulu Kemau dalam bahasa Dayak kami Benua. Hulu Kemau ini di suku saudara kita Dayak lain juga memiliki gagang Mandau tipe seperti ini dengan nama dalam budaya dan suku mereka. Itu. Nah, jadi ini perlu dipahami. Jadi buat saudaraku yang bertanya seperti itu juga pertanyaan bodoh. Seperti itu. Ini. Jadi apabila ketika seseorang menyampaikan tentang masalah seni, budaya, sukunya, tentang nama Mandau tersebut, itu sah-sah saja. Karena kita tidak mengklaim. Kita mau mengklaim boleh, tapi klaiman kita itu akan ditertawakan orang. Kenapa? Seperti seandainya saya menjelaskan tentang Mandau Hulu Sangka Dayak Benua. Seandainya saya Empu Glol katakan bahwa ini Dayak Benua saja memiliki gaya gagang Mandau tipe seperti ini, Dayak lain tidak memilikinya. Suku Dayak lain akan mentertawakan saya. Kenapa? Saya yang menjelaskan yang bodoh. Seperti itu. Sementara suku Dayak lain,
juga banyak gagang mandau yang seperti itu. Nah itu. Dan semua orang mempunyai kapasitas keilmuan yang terbatas. Saya tidak mungkin bercerita tentang gagang mandau 400 suku Dayak lebih. Kalau saya memang punya ilmu pengetahuan, kenapa tidak? Seperti itu. Kenapa tidak? Saya akan berusaha selalu. Nah itu. Tetapi sebaiknya kalau kita bercerita, berceritalah yang kita ketahui. Berceritalah tentang sesuatu hal yang benar, apalagi menyangkut seni, budaya, mandau, pusaka-pusaka kita Dayak. Nah ada juga kadang konten-konten saudara kita yang bercerita, sementara kalau empu melihat penjelasan yang dijelaskan itu, pertama tidak benar, kedua terkesan melebih-lebihkan. Ketika itu semacam kadang-kadang kayak pembodohan publik, itu juga nggak bagus. Itu lebih baik kita bercerita pada apa adanya, yang real, yang benar, dan yang kira-kira itu menambah keilmuan. Sekarang apakah terjadi hal seperti ini orang akan marah? Enggak. Seperti saya menontonnya, saya tidak marah, cuma saya hanya tertawa. Nah itu. Ini apalagi masalah budaya ini, sebaiknya sampaikanlah sesuatu hal yang baik, yang bermanfaat, yang berguna bagi kita semua tanpa merugikan saudara kita yang lainnya. Maka itu dalam konten sebelumnya Empu juga pernah katakan, jika kita pelaku seni, jika kita pelaku budaya, kerjakanlah seni dan budaya kita geluti sesuai dengan adat tradisi budaya kita. Jangan mengganggu orang lain. Kalau kita sudah mengganggu orang lain, selalu ngomongkan orang, seandainya itu adalah hal yang buruk. Itu adalah hal buruk. Kenapa itu adalah hal buruk? Tentunya itu akan merugikan bagi kita sendiri. Itu sebaiknya kita berkarya jangan memikirkan orang lain, tetapi kita memikirkan bagaimana karya kita lebih bagus untuk mengangkat seni budaya suku kita. Itu lebih seperti ini daripada memusingkan orang lain. Itu karena kalau kita memusingkan orang lain, umpamanya sampai terjadi perdebatan segala macam, apa hasil yang kita dapat? Pertama, debat, tentunya sama-sama saling tidak mengalah. Kedua, salah-salah bisa saja itu mempermalukan diri kita sendiri akibat ulah kita, seperti itu. Jadi nah itu, nah, mungkin itu saja. Di samping Empu menanggapi request dan permintaan dari saudara kita, Empu juga seperti ini menyampaikan butiran-butiran pesan. Semoga saja bermanfaat juga untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan buat kita semua, salam budaya dan tabib selalu untuk kita semua. Amin.